tugasnya Nabi dan Rasul. Jaganya Allah nih nah Bapak Ibu, kada kasih sayang lawan kita, maka kada diutus Nabi dan Rasul di atas muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, jangan lupa atas perjanjianmu ketika di alam kesucian, bahwa setiap manusia sudah bersama Allah. Setiap manusia sudah bersaksi, bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya cobaan Bapak Ibu, maka setiap manusia maka akan lupa dengan janjinya, janji suci kepada Tuhan yang Maha Esa. Alastu bi rabbikum. Masih ingat ya Bapak Ibu kajiannya? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau Tuhan Rabb kami. Kalau kita tanpa Nabi dan Rasul, maka manusia akan di dalam kegelapan selamanya. Manusia akan ada di masa jahiliyah selamanya. Oleh sebab itulah Rasulullah diturunkan ke tanah suci Mekah pada waktu masih di dalam keadaan masa jahiliyah. Awal-awal agama Islam diturunkan di muka bumi. Lah, saat ini kita berada di akhir zaman, maka Rasulullah bersabda, ketika Islam berada di akhir zaman, maka ia akan seperti di awal-awal turunnya agama Islam di tanah suci Mekah itu sendiri. Artinya apa? Merebaknya jahiliyah di tengah-tengah masyarakat akhir zaman. Terjadinya jahiliyah disebabkan faktor yang paling utama dan yang paling inti ialah kejahilan itu kan merusak ya Bapak Ibu. Jahiliyah itu ya termasuk sedikitnya ya kalau punya uang lebih judi online, punya uang lebih sabung ayam, punya uang lebih apalagi macam-macam, digunakan untuk berbagai keperluan yang arahnya menuju kemaksiatan. Itu termasuk sudah jahiliyah Bapak Ibu. Kalau kita tidak terangkan, nanti yang dikhawatirkan yang seperti ini menjadi terbiasa. Yang hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu, itu jahiliyah. Lalu apa? Banyak orang cerdas, orang pintar di mana? Di akal pikirannya saja, tetapi kalbunya kosong. Cerdas ya Bapak Ibu, hebat di dalam ilmu, pasti ilmu dunia cerdas sampai kepada ujungnya profesor, doktor, insinyur. Tetapi tidak menjamin seorang doktor, profesor, insinyur atau titel apapun, entah itu di dunia pendidikan ataupun di dunia agama, tidak menjamin Bapak Ibu ucapannya, pikirannya, perbuatannya, hatinya selaras daripada apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi kita yang menjadi penyempurna seluruh nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nabi kita itu paling top Bapak Ibu. Nabi kita itu yang paling mulia. Jadi harusnya kita berbangga hati, berbangga diri. Jangan hanya menjadi penggembira ria saja. Penggembira ria itu apa? Ketika kelahiran Nabi, bergembira ria, bersenang-senang.
saja. Selesai di situ saja. Setelah itu kita tidak mau taat, tunduk, patuh terhadap apa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya untuk meraih miftahul anak kunci-kunci surga. Lah itu kan misinya Rasulullah, supaya umatnya ini tidak terseret ke dalam api neraka, apalagi menjadi penghuni keraknya api neraka. Penghuninya siapa Bapak Ibu? Orang yang mempunyai sifat munafik. Munafik itu apa? Ya, tidak sesuai dengan akalnya, pikirannya, ucapannya, budi pekertinya, dan perbuatannya. Dia mengaji tapi masih ketika emosi menyiksa istrinya. Ya, memukuli anaknya, ya, main tangan ya Bapak Ibu, belajar agama, bersarung, berkopiah, bersurban, tetapi nyatanya menjadi pasukan-pasukannya syaiton di muka bumi, ya. Karena kita tidak boleh tertipu dengan atribut yang dipakai oleh manusia. Belum tentu orang yang berpenampilan yang mencerminkan orang itu beragama, tetapi akalnya, pikirannya, ucapannya, hatinya sesuai, selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Itu yang namanya penghuni kerak api neraka Bapak Ibu, sifat munafik, ya, seperti itu, ya. Jadi oleh sebab itulah Rasulullah itu mempunyai visi dan misi untuk mengingatkan hati yang goflah, karena ini bahaya Bapak Ibu. Goflah itu ketika manusia tidak merasakan rugi kehilangan zikirnya. 24 berjalan, banyak waktu luang, kalbunya tidak tersambung kepada ilahi, kalbunya diam, kalbunya mengembara gentayangan. Gentayangan di mana? Di langit dan di bumi. Kenapa gentayangan? Karena tubuhnya di majelis, pikirannya bisa ke pasar, pikirannya bisa ke rumah. Ini namanya gentayangan. Yeah. Tidak terlihat dengan mata kepala kita, tapi bisa terlihat oleh para kekasihnya Allah Subhanahu. Nah, karena pintu-pintu matanya sudah terbuka, kotorannya sudah dibersihkan semua. Seperti itu. Itulah yang namanya goflah Bapak Ibu. Sholat pun masih bisa gentayangan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan masalahku selesai. Mudah-mudahan hutang-hutangku lunas. Bisa kayak gitu. Itu namanya goflah. Dan goflah inilah sumber dari malapetaka di muka bumi ini Bapak Ibu. Goflah inilah sebabnya orang menjadi sombong. Goflah karena lalai dia. Lalai itu apa? Lupa. Lupa itu tidak ingat berarti. Sombong timbul di dalam kalbunya. Lalu melihat orang senyum di hadapan orang, hatinya merendahkan. Senyum di hadapan orang tapi menghujat di dalam hati. Nah, itu namanya goflah, ya. Goflah itulah sumber munculnya takabur, ujub, timbul yang namanya iri. Karena apa tadi? Goflah. Goflah itu lalai, berarti kalbunya diam. Diam tetapi bukan ingat kepada Allah, tetapi mengingat dunia. Itu namanya goflah ilallah, lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan ketika sudah iri maka timbul rasa dengki, ya.
Kalau tetangganya beli motor, dia karena iri lalu timbul dengki. Dengki itu apa? Mudah-mudahan motornya cepat rusak.